Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ah, saya Randy Aldriano Willy, salah satu mahasiswa dari Universitas Cendrawasih, Fakultas FKIP, Program Studi PGSD jurusan JIP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek video saya yang membahas tentang materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum Merdeka untuk jenjang sekolah dasar dari kelas 1, 2, 3 sampai kelas 6. Nah, video ini tuh bertujuan untuk menjelaskan nih apa saja materi yang diajarkan di setiap jenjang kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, serta bagaimana materi tersebut disusun secara bertahap, berkesinambungan dan sesuai dengan perkembangan usia dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi ini. Baik, kita masuk ke kelas 1. Nah, Indonesia mempunyai dasar negara yang namanya Pancasila. Nah, Pancasila tersebut mempunyai 5 sila. Nah, 5 sila ini mengajarkan peserta didik untuk berbuat baik. Nah, kita masuk ke sila pertama. Nah, di sila pertama itu ada bintang, yang artinya kita percaya kepada Tuhan. Nah, contohnya guru membimbing peserta didik untuk berdoa sebelum belajar. Nah, yang kedua ada rantai, artinya kita harus saling membantu. Contohnya guru membimbing peserta didik untuk membantu temannya yang kesulitan. Yang ketiga ada pohon beringin. Nah, contohnya guru membimbing peserta didik untuk harus hidup rukun dan tidak bertengkar. Yang keempat ada kepala banteng. Contohnya guru membimbing peserta didik untuk belajar bermusyawarah, yaitu berdiskusi bersama teman-temannya. Yang kelima yaitu padi dan kapas. Nah, padi dan kapas ini contohnya guru membimbing peserta didik harus adil dan suka berbagi dengan teman-temannya. Begitu. Nah, yang kedua ada aturan di rumah dan di sekolah. Nah, di rumah dan di sekolah ada yang namanya aturan. Aturan tersebut harus kita patuhi supaya hidup kita rapi dan aman. Di rumah, contohnya anak-anak merapikan mainan yang setelah ia mainkan dan membantu orang tua. Kalau di sekolah, contohnya guru harus membimbing peserta didik untuk datang tepat waktu dan tidak berlari-lari di kelas, begitu. Yang ketiga, sikap jujur, sopan dan disiplin. Sebagai anak-anak yang baik, kita harus mempunyai sikap jujur, sopan dan disiplin. Jujur artinya berani mengatakan yang sebenarnya. Jadi guru membimbing peserta didik untuk berani mengatakan yang sebenarnya. Nah, sopan artinya berkata baik. Nah, di situ guru membimbing peserta didik untuk mengucapkan tolong dan terima kasih. Tolong di saat kita membutuhkan sesuatu, berterima kasihlah di saat kita telah dibantu. Nah, disiplin yang artinya taat aturan. Nah, di sini guru membimbing peserta didik untuk taat aturan dalam memakai seragam dan tepat waktu. Yang keempat, kita masuk ke hidup rukun dengan keluarga dan teman. Nah, hidup rukun itu artinya saling menyayangi dan tidak bertengkar. Contohnya nih, guru membimbing peserta didik untuk berbagi mainan dengan saudara, bermain dengan teman-teman tanpa mengejeknya, begitu. Yang kelima, ada hak dan kewajiban. Nah, setiap anak punya hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak itu adalah sesuatu yang kita terima seperti belajar di sekolah. Nah, kewajibannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan, seperti contohnya belajar dengan rajin di sekolah dan menaati aturan-aturan sekolah. Disitulah guru membimbing peserta didik untuk mengetahui hak dan kewajibannya di sekolah. Baik, di kelas 2 sudah masuk ke tanggung jawab dan kebersamaan. Nah, penerapan nilai dalam kehidupan sehari-harinya yaitu tata tertib di sekolah, yaitu mematuhi aturan sekolah agar menjadi tertib dan nyaman. Nah, contohnya nih, guru akan membimbing peserta didik untuk memakai
seragam dengan rapi dan mendengarkan arahan guru atau mendengarkan guru. Nah, yang kedua, kerjasama dan tolong menolong. Nah, kerjasama dan tolong menolong ini bekerja sama dan saling membantu tanpa memilih teman. Contohnya, guru membimbing peserta didik untuk membersihkan kelas bersama dan membantu teman yang kesulitan. 3. Yaitu mengenal perbedaan individu. Nah, setiap orang punya hobi, kebiasaan, dan kesukaan yang berbeda. Contohnya, ada peserta didik yang suka olahraga, ada yang suka menggambar, dan di situ guru harus membimbing mereka untuk tetap berteman tanpa membeda-bedakan hobi. Yang keempat, ada sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan dan tidak mengejek teman. Contohnya nih, guru membimbing peserta didik untuk tidak mengejek dan mau mendengarkan pendapat temannya. Di kelas 3 sudah masuk ke hak, kewajiban, dan musyawarah. Nah, makna nilai-nilai sila Pancasila itu maksudnya Pancasila mengajarkan kita bersikap dengan baik dan hidup rukun dengan orang lain. Contohnya sila 1 ada ketuhanan. Nah, ini hampir mirip. Ini mirip lah dengan yang kelas 1 tadi. Yaitu contohnya guru membimbing peserta didik tuh berdoa sebelum belajar. Nah, sila kedua kemanusiaan. Guru membimbing peserta didik untuk menolong teman yang kesulitan, begitu. Yang ketiga ada sila persatuan. Nah, di situ guru membimbing peserta didik untuk bermain bersama tanpa bertengkar. Nah, yang sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Dan di situ guru membimbing peserta didik untuk berdiskusi, mengambil keputusan bersama dalam kelompok. Jadi itu dalam kelompok yang artinya ketika mereka mengerjakan suatu tugas dengan membentuk sebuah kelompok, di situ guru akan membimbing mereka untuk berdiskusi untuk mengambil keputusan kelompok. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di situ guru akan membimbing peserta didik untuk berbagi makanan atau mainan dengan adil, atau apapun itu dengan adil. Yang kedua, ada hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Hak itu sesuatu yang kita terima atau kita dapatkan. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ini contoh, ini hampir mirip, ini mirip lah dengan yang di kelas 1 tadi. Nah, contohnya di rumah mendapatkan makanan dan kasih sayang dari orang tua. Kalau kewajibannya merapikan mainan atau membantu orang tua. Contohnya kalau di sekolah, peserta didik harus belajar dengan menyaman. Dan kewajibannya di sekolah yaitu peserta didik harus belajar rajin, menaati aturan. Di situ guru akan membimbing mereka untuk mengetahui hak dan kewajibannya di sekolah. Yang ketiga, ada musyawarah untuk mengambil keputusan. Nah, maksudnya ini musyawarah adalah berbicara bersama untuk menemukan keputusan yang terbaik. Contohnya, guru membimbing peserta didik untuk memilih ketua kelas dengan suara bersama, menentukan permainan yang akan dimainkan bersama teman, dan membahas masalah kelompok agar semua peserta didik setuju atau semua teman-teman setuju, begitu, membahas tugas kelompok. Nah, yang keempat, keberagaman sikap karakter teman. Nah, maksudnya ini teman memiliki sifat yang berbeda-beda kan. Nah, kita harus menghargai perbedaan itu. Nah, contohnya guru membimbing peserta didik untuk menghormati teman yang pendiam atau pemalu dan tidak mengejek teman yang berbeda sifat atau kebiasaan. Terus saling membantu walaupun berbeda karakter, begitu. Yang kelima, ada aturan dan konsekuensi jika melanggar. Aturan yang dibuat supaya semuanya tertib. Jika ada yang melanggar, ada akibat supaya kita belajar bertanggung jawab. Contohnya, aturan yang diberikan pada peserta didik yaitu datang tepat waktu. Nah, konsekuensinya, jika kalau terlambat peserta didik akan diberikan teguran. Aturan menjaga kebersihan kelas. Nah, konsekuensinya jika kelas tidak dijaga kebersihannya, mereka akan membersihkan kelas tersebut bersama. Nah, aturan ketiga, bersikap sopan, yaitu konsekuensinya jika tidak bersikap sopan, meminta maaf lah, dan jika berkata kasar kepada teman-temannya, begitu. Nah, kita sudah masuk ke kelas 4. Nah, di kelas 4 ini fokusnya ke kebangsaan dan keberagaman. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Maksudnya, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia dan menjadi dasar
hukum serta aturan negara. Nah, contohnya guru membimbing peserta didik untuk menghargai teman-temannya yang berbeda agama, karena Pancasila mengajarkan toleransi, bersikap jujur, adil dan bertanggung jawab sesuai nilai Pancasila. Yang kedua ada lambang negara dan maknanya. Nah, lambang negara Indonesia adalah burung Garuda. Setiap bagiannya punya arti yang mengajarkan nilai yang baik. Contoh makna lambangnya, burung Garuda maknanya adalah kekuatan dan keberanian. Perisai melindungi negara, dan 5 simbol pada perisai tersebut melambangkan 5 sila Pancasila. Yang ketiga ada hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara. Nah, maksudnya hak itu sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negara. Nah, kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan, dan tanggung jawab itu adalah menjalankan hak dan kewajiban dengan baik. Nah, contohnya ini kalau untuk hak, peserta didik dibimbing untuk mengetahui haknya, yaitu mendapatkan pendidikan dan kesehatan. Nah, kewajibannya masyarakat itu peserta didik akan dibimbing untuk membayar pajak dan menaati aturan sekolah. Nah, tanggung jawabnya itu belajar dan rajin supaya menjadi warga negara yang baik. Nah, yang keempat ada keberagaman suku, agama, dan budaya Indonesia. Nah, maksudnya ini Indonesia kan memiliki banyak suku, agama, budaya. Nah, kita tuh harus menghargai perbedaan dan hidup rukun. Nah, contohnya ini guru membimbing peserta didik untuk menghormati teman-temannya yang berbeda suku atau agama, dan belajar tarian baru dan lagu dari daerah teman-temannya, dan tidak mengejek perbedaan teman-temannya begitu. Nah, yang kelima ada pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, maksudnya walaupun berbeda-beda kita harus tetap bersatu dan menjaga negara tetap kuat dan damai. Contohnya, guru membimbing peserta didik untuk membersihkan lingkungan sekolah, bekerja sama dalam permainan atau proyek kelas. Terus menolong teman-temannya tanpa membeda-bedakan. Kita masuk ke kelas 5 ya. Di kelas 5 ada demokrasi dan kehidupan bernegara. Nah, itu sudah mulai masuk ke nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Maksudnya, Pancasila mengajarkan sikap yang baik yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Contohnya, sila 1. Guru membimbing peserta didik untuk berdoa dan menghormati teman-temannya yang berbeda agama. Kalau sila kedua, guru membimbing peserta didik untuk menolong teman-temannya tanpa membeda-bedakan suku, agama, hobi, ras, budaya. Sila ketiga, guru membimbing peserta didik untuk bekerja sama dalam kegiatan sekolah. Sila keempat, guru membimbing peserta didik untuk berdiskusi dalam mengambil keputusan secara adil. Nah, yang sila kelima, guru membimbing peserta didik untuk berbagi tugas dan bersikap yang adil terhadap teman-temannya. Nah, yang kedua, ada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, maksudnya UUD tahun 1945 adalah aturan dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan bernegara. Fungsi sederhananya menjadi aturan untuk warga negara dengan pemerintah, menjamin hak dan kewajiban warga negara. Nah, contohnya di sekolah, guru akan memberitahu pada peserta didik bahwasanya sekolah memberikan hak belajar dan menuntut kewajiban disiplin sesuai aturan yang adil dalam sekolah. Nah, yang ketiga ada sistem pemerintahan Indonesia tingkat dasar. Maksudnya Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yang artinya presiden adalah pemimpin negara dengan dibantu dengan menteri dan lembaga pemerintahan lainnya. Contoh sederhananya, guru akan memberitahu bahwasanya presiden adalah pemimpin yang bisa membuat keputusan besar. Misalnya menjaga keamanan negara, gubernur, wali kota, dan kepala desa untuk membantu pemerintahan di daerah. Nah, yang keempat ada demokrasi, musyawarah mufakat. Demokrasi ialah semua warga bisa berpendapat dan memilih keputusan. Kalau musyawarah mufakat yaitu semua warga berdiskusi sampai semua orang berdiskusi sampai semuanya setuju. Nah, contohnya guru akan membimbing peserta didik untuk membuat pemilihan ketua kelas, yang dimana di situ mereka peserta didik sudah mulai diajarkan untuk berpendapat, memilih, serta mengambil keputusan atau
menyetujui keputusan yang ada, serta menentukan kegiatan kelas bersama-sama melalui diskusi. Yang kelima, ada hak dan kewajiban warga negara. Maksudnya hak itu sesuatu yang diperoleh, yang didapatkan, seperti yang tadi lah, yang di awal-awal. Kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilakukan. Contohnya hak. Nah, kalau hak ini guru akan membimbing peserta didik untuk mengetahui haknya, yaitu belajar, mendapatkan pendidikan, dan mendapatkan perlindungan. Kalau kewajibannya menaati aturan dan menghormati guru dan ikut menjaga lingkungan sekitar atau di sekolah maupun di rumah. Nah, tanggung jawabnya melaksanakan kewajiban dengan baik agar hak yang dimiliki peserta didik bisa dinikmati dengan semua orang. Baik, kita masuk ke kelas 6. Nah, fokusnya yaitu peran warga negara dan globalisasi. Yang pertama, penerapan Pancasila dalam kehidupan nasional dan global. Ini maksudnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di Indonesia maupun saat berinteraksi dengan orang dari negara lain. Contohnya, guru akan membimbing peserta didik untuk menghargai perbedaan agama dan budaya di sekolah, dan menolong teman-teman dari negara lain saat bermain dan belajar bersama, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain karena perbedaan yang ada. Gitu. Yang kedua, NKRI dan pentingnya persatuan bangsa. Nah, maksudnya NKRI itu negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, harus dijaga agar bangsa tetap kuat, aman dan bersatu. Contohnya, guru membimbing peserta didik untuk menghormati bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya, dan bekerja sama dengan teman-temannya tanpa membeda-bedakan suku, agama, dan tidak menyebarkan berita yang memecah belah persatuan. Yang ketiga, peran warga negara dalam pembangunan. Maksudnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membantu pembangunan negara Indonesia menjadi lebih maju. Contohnya, guru membimbing peserta didik untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan rumah, dan membantu kegiatan sosial desa atau di sekolah, dan belajar rajin supaya bisa berkontribusi bagi kemajuan negara di masa depan. Yang keempat, toleransi, perdamaian, dan kerjasama. Maksudnya adalah hidup rukun, menghormati perbedaan, dan saling bekerja sama untuk kebaikan bersama. Contohnya, guru akan membimbing peserta didik untuk bermain dan belajar dengan teman yang berbeda agama atau suku, menyelesaikan masalah di kelas dengan berdiskusi bukan hanya bertengkar, dan membantu teman yang kesulitan untuk mengerjakan tugas begitu. Jadi guru akan melihat mana peserta didik yang bisa, mana yang belum bisa. Nah, yang belum bisa ini guru akan mendekatkan peserta didik yang bisa ke peserta didik yang belum bisa agar mereka bekerja sama tanpa membeda-bedakan mana yang bisa dan mana yang belum bisa begitu. Yang kelima, ada sikap cinta tanah air dan bela negara. Maksudnya menyayangi Indonesia dan menjaga keamanan serta kelestariannya. Contohnya, guru membimbing peserta didik untuk mengibarkan bendera merah putih saat upacara, dan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya, dan menghormati para pahlawan serta sejarah bangsa Indonesia, dan mengikuti kegiatan positif seperti kerja bakti dan upacara bendera. Baik, kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi PPKN dalam kurikulum Merdeka untuk SD kelas 1 sampai 6 itu disusun secara bertahap sesuai dengan usia dan perkembangan peserta didik, mulai dari pengenalan sikap, aturan sederhana di kelas hingga pemahaman peran sebagai warga negara itu demokrasi serta persatuan dalam kehidupan global di kelas tinggi. Melalui pembelajaran PPKN, peserta didik dibimbing untuk memahami nilai-nilai Pancasila, hak, kewajiban, sikap, toleransi, tanggung jawab, gotong royong, serta cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum Merdeka menekankan pembentukan karakter melalui pembelajaran yang kontekstual, bermakna, dan terintegrasi dalam proyek penguatan profil Pancasila. Belajar Pancasila, yaitu P5, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas dalam secara pengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia, mandiri, kritis, dan mampu hidup rukun dalam keberagaman. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom.